Berde saya di Namira jo sangang kilogram berapa deh? Cak berde capok belum juta, berde dulu ekor juta gitu. Capok berapa dia? Hah? Sangang juta. Aduh, palang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Kasihan TKW ini kaget saat tiba-tiba didenda sekitar 22 juta saat di Bandara Surabaya karena membawa emas hingga 100 gram. Begini kronologinya. Berikut adalah jenis dan banyaknya barang yang bisa lolos di bandara. Tinggal kasih capok dulu ekor juta itu berapa gram ya? Jadi 100 gram. 100 gram. Berde saya di Namira jo sangang kilogram berapa deh? Cak berde capok belum juta, berde dulu ekor juta gitu. Capok berapa dia? Hah? Sangang juta. Aduh, palang. Beredar sebuah video tentang seorang TKW Malaysia yang pulang ke Indonesia. Beliau terkena denda hingga 22 juta rupiah saat di Bandara Surabaya. Menurut informasi yang saya dapat bahwa beliau itu membawa emas sebanyak 100 gram dan di situ tidak disertakan surat-surat, guys. Nah, di sini sangat sedikit berbagi informasi ya, barang apa saja yang bisa lolos di bandara dan dengan jumlah-jumlah tertentu. Jadi seperti kita ketahui ya guys, bahwa di bandara sendiri itu ada batas maksimal barang yang kita bawa. Aturan ini berlaku di Taiwan ya, saat kita akan keluar dari Taiwan atau saat kita akan pulang ke Indonesia. Nah, yang pertama adalah uang ya. Untuk uang sendiri itu batas maksimal 100.000 NT atau sekitar 50 juta rupiah. Nah, untuk mata uang Cina sendiri itu tidak boleh melebihi 20.000 yuan, guys. Nah, yang ketiga adalah mata uang asing itu setara dengan 10.000 dolar. Dan yang keempat adalah surat berharga, cek kasir ya, cek perjalanan vessel setara dengan kurang dari 10.000 dolar. Nah, ini yang kelima yang viral ya, yang sekarang menjadi trending topik di sosial. Nah, yaitu tentang status ini guys. Bahkan status ini itu sudah di-share sampai beratus-ratus kali. Padahal ya, status ini itu sudah jelas hoax guys ya. Jadi kita pakai logika aja. Di sini disebutkan bahwa ya, jadi sekarang nggak boleh bawa emas dari Taiwan. 1 gram kena denda 7 juta. Ya nggak mungkin lah masa denda lebih banyak dari harga barang itu sendiri, kan itu mustahil sekali guys. Nah, di sini saya akan sedikit meluruskan tentang status ini karena tidak sedikit guys ya teman-teman kita itu termakan dengan status hoax ini. Bahkan banyak sekali dari mereka itu menelan mentah-mentah status ini dan menyudutkan atau menyalahkan peraturan yang notabene itu sudah lama sekali berlaku guys. Bahkan tidak sedikit dari teman-teman kita di Taiwan yang merasa ketakutan ya membawa emas pulang ke Indonesia. Padahal itu kan boleh-boleh saja, tapi memang ada batas maksimalnya guys. Jadi untuk emas sendiri itu setara kurang dari 20.000 dolar ya, atau setara dengan 280 juta rupiah. Nah, kita tinggal kalkulasi saja harga emas kita itu berapa juta gitu. Kalau memang sekiranya melebihi dari batas maksimal ya, kita bisa jual sebagian gitu guys. Jadi nggak usah takut, diperbolehkan tapi memang ada batas maksimalnya. Nah, kemarin sempat ada yang tanya ya tentang HP berapa unit yang bisa dibawa pulang ke Indonesia. Perlu diperhatikan juga sama penumpang pesawat ya, dimanapun. Yang maksimal membawa handphone ada 2 unit. Lebih dari itu maka diwajibkan untuk membayar pajak cukai jelas RW. Nah, di sini saya akan sedikit meluruskan ya guys. Untuk handphone sendiri itu kita bisa membawa lebih dari 2 atau 3 atau maksimal 5 guys.
Tapi ya syaratnya itu bekas. Jadi untuk HP bekas tidak ada dus ya, itu boleh kita membawa maksimal 5 biji. Tapi kalau untuk yang baru masih bersegel, masih ada dusnya, itu kita hanya diperbolehkan membawa 2 unit. Ia melanjutkan bila handphone yang dibawa dari luar negeri memiliki nilai harga di atas $500, maka penumpang juga diwajibkan membayar pajak bea cukai. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai HP ya di atas harga 7 juta, itu wajib membayar pajak ya. Namun apabila penumpang membawa 2 unit handphone baru yang bila dijumlahkan itu memiliki harga di bawah 500 US, maka penumpang tidak dikenakan pajak cukai. Nah, ini trik bagi teman-teman yang sekiranya ingin pulang ke Indonesia yang membawa HP baru lebih dari 2, itu lebih bagusnya itu boxnya dibuang guys. Jadi mereka berpikir bahwa HP itu adalah HP udah lama, bukan baru. Karena kemarin ada salah satu teman kita yang saat pulang ke Indonesia, jadi beliau ini membawa HP baru 2 guys, tapi yang satunya itu masih ada boxnya, masih ada segelnya, dan dia taruh di tas. Terus yang satunya lagi itu dia pakai dan boxnya itu dibuang. Nah, ternyata itu yang kena denda atau kena pajak itu hanya yang ada boxnya guys. Yang nggak ada boxnya itu aman-aman aja. Nah, ini jadikan contoh atau pelajaran buat kita guys. Jadi kalau misalnya kita mau membawa barang baru atau HP baru, sebaiknya untuk boxnya itu dibuang saja gitu, agar lebih aman dan tidak dikenai pajak. Nah, untuk barang-barang elektronik ya seperti pengering rambut, catokan rambut, setrika ya serta alat cukur listrik biasanya diperbolehkan masuk kabin. Begitu pula dengan ponsel, laptop, tablet ya, kamera, handphone dan e-reader. Oh ya, ada juga power bank ya. Jangan sekali-kali menaruh power bank itu di bagasi atau di koper karena itu sangat berbahaya, bahkan nanti bisa dibongkar guys. Sehingga lebih amannya itu ditenteng ya atau dimasukkan ke kabin. Nah, kemarin juga ada yang tanya apakah aman membawa laptop dan kamera. Aman, boleh, karena kemarin adik saya pulang juga bawa kamera dan laptop juga tidak dikenai pajak, aman, tidak ada kendala sama sekali. Yang penting itu ditenteng guys ya, dimasukkan ke kabin, bukan ditaruh di bagasi. Nah, untuk rokok dan alkohol juga ada batasannya ya di saat melewati pabean. Ya, hal ini berdasarkan Permenku ya 188 2010. Batasannya adalah untuk cerutu sejumlah 25 batang dan rokok atau sigaret maksimal 200 batang. Nah, untuk alkohol sendiri itu dibatasi ya guys, maksimal itu 1000 ml atau 1 botol biasanya. Karena kemarin ada beberapa teman yang membawa 2 botol akhirnya dibuang ya, tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang ke Indonesia. Nah, yang ketiga adalah tas mewah dan perhiasan. Di sini ya saya kasih contoh adalah tas ya, yang biasanya kena pajak itu tas-tas bermerek yang harganya mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Nah, ini biasanya nggak cuma satu ya guys. Biasanya kalau misalkan ada seseorang yang membeli barang mewah atau tas mewah, entah sepatu atau baju yang melebihi batas maksimal ya, misalkan harganya bisa sampai berapa ratus juta. Nah, itu pasti kena pajak ya. Dan di sini juga saya garis bawahi bahwa barang-barang yang kena pajak itu barang-barang yang masih bersegel, yang masih baru ya, yang masih baru. Jadi diingat-ingat kalau misalkan kita punya barang mewah tapi kita udah dipakai ya, udah pakai atau mungkin udah bekas, itu nggak masalah, itu tidak dikenai pajak sama sekali. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga saja bermanfaat ya guys bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia. Harap diperhatikan ya barang bawaan, jangan sampai nanti terkena masalah atau terkena pajak yang berlebih di bandara. Apalagi kita kan kadang membawa uang secukupnya, nah tiba-tiba disuruh bayar pajak segitu banyak, kan kita nanti kebingungan dan akhirnya barangnya ya kita musnahin atau kita kasih ke seseorang, begitu kan sangat sayang sekali. Yang saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang barokah, majikan yang baik, kesuksesan ya, dan semoga saja kita nanti dapat pulang dengan selamat, membawa kebahagiaan dan kesuksesan dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga saja bermanfaat ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.